Hai sahabat Cafe, selamat datang kembali di ML Cafe. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah mengenal cara belajar dari model-model machine learning. Nah, apa saja sih model machine learning? Ada banyak sekali. Kita akan lihat salah satunya di sini. Nah, ini adalah menu baru kita, namanya SVM atau Support Vector Machine. Model ini merupakan model machine learning yang cukup sering digunakan untuk klasifikasi linear maupun non-linear dan juga regresi. Biasanya digunakan untuk ukuran dataset yang kecil ataupun sedang. Cara kerja SVM simple. Cara kerja SVM simple yaitu SVM akan mencari decision boundary atau garis pembatas untuk memisahkan kelas yang berbeda dengan memaksimalkan margin. Nah, cara kerja SVM simple yaitu mencari decision boundary atau garis pembatas untuk memisahkan kelas yang berbeda dengan memaksimalkan margin. Margin itu apa ya? Coba kita lihat di sini ya. Margin adalah jarak tegak lurus antara garis pembatas ini, decision boundary, garis pembatas dengan data-data yang terdekat dengan garis. Nah, ini adalah marginnya nih, yang di sini, ini sampai sini. Nah, coba bayangkan kalau garis yang optimal ini adalah jalan raya. Nah, yang paling optimal adalah jalan raya yang paling bisa memisahkan paling lebar antara poin-poin data tersebut. Garis pembatas ini saat ditentukan oleh sampel-sampel yang terletak di pinggir-pinggir jalan ini, yaitu yang paling ujung. Nah, sampel-sampel inilah yang kita sebut dengan support vector. Nah, yang di bulatan merah ini dan yang ini. Nah, bagaimana cara kita menemukan garis pembatas ini? Caranya adalah kita harus mencari hyperplane yang bisa memisahkan kelas dengan benar dan memilih hyperplane yang memaksimalkan margin. Jadi yang marginnya paling besar. Nah, sini. Apalagi yaitu hyperplane. Nah, hyperplane merupakan bidang dengan dimensi n-1 dari bidang yang kita observasi. Misalnya kita mau memisahkan data-data di bidang 2 dimensi seperti ini, maka hyperplane kita adalah merupakan garis atau 1 dimensi ya. Karena tadi hyperplane merupakan bidang dengan dimensi n+1. N-nya ada 2 dan hyperplane-nya dimensinya 1. Nah, jika data-data kita berada di 3 dimensi, maka hyperplane-nya berupa 2 dimensi atau bidang 2 dimensi yang memisahkan data-data di 3 dimensi kita. Tentu pilihan garis atau hyperplane untuk memisahkan data-data ada banyak sekali ya. SVM perlu mencari garis atau hyperplane yang paling optimal untuk memisahkan kelas. Bagaimana ya? Bagaimana cara memilih hyperplane? Nah, apakah garis ini? Apakah ini optimal untuk memisahkan data yang hijau dan merah ini? Kita harus memastikan bahwa jarak antara titik terdekat ke hyperplane itu yang paling lebar. Nah, ini lebih dekat ke sana ya daripada dekat ke sini ya. Atau ini. Nah, oke, kita sudah dapat hyperplane-nya. Nah, hyperplane yang optimal ini membuat margin kita maximize atau kita memaksimalkan margin yang paling lebar. Nah, ini paling lebar kan jarak antara ini dan titik yang terdekat ke hyperplane-nya. Kita sudah tahu yang dilingkari ini adalah support vector atau jarak poin-poin yang paling dekat dengan hyperplane. Jika kita ingin mengklasifikasi dengan SVM, parameter kita adalah bias, B dan W adalah weight.
saat kita melatih atau mentrain linear SVM classifier, berarti kita mau menemukan nilai parameter W ini dan B yang membuat margin selebar mungkin. Nah, parameter optimal ini menghasilkan hyperplane yang optimal untuk memisahkan kelas-kelas. Ini seperti garis pemisah ya. Jika nilainya lebih besar maka ia di kelas 1, jika sebaliknya lebih rendah nilainya di bawah itu berarti dia di kelas yang lain. Nah, untuk kasus yang bisa dipisahkan secara linear, SVM mencari hyperplane yang memaksimalkan margin dengan kondisi semua kelas terklasifikasi dengan benar. Tapi nyatanya dalam realita dataset kadang tidak bisa dipisahkan secara linear. Jadi kondisi 100% klasifikasi benar itu oleh hyperplane tidak bisa terrealisasi. Bagaimana ya? Nah, ini ada kasus yang bisa dipisahkan secara linear. Nih, datanya rapi, ini data di kelas merah, yang ini kelas yang hijau. Nah, sedangkan pada umumnya data itu tidak bisa dipisahkan secara linear. Bagaimana kita misahkan data-data yang non-linear? Kita lihat contoh di kasus plot non-linear SVM. Nah, pada kasus pertama kita bisa memisahkan data secara linear jika kita tarik garis di sini ya. Karena ini datanya hijau di sini dan data merah bisa dipisahkan dengan baik. Tapi ada juga data yang linear tapi tidak bisa terpisahkan dengan baik. Nah, ini data yang merah tapi di bagian sini di yang mayoritas data hijau ini ada data merah. Nah, poin merah ini namanya outlier, dia istilahnya beda sendiri ya. Nah, ini sebenarnya linear tapi tidak bisa dipisahkan dengan baik karena adanya outlier ini. Si data merah dia masuk ke kelompok data hijau. Ini kasus yang lain lagi, jika dia lebih masuk nih, yang data merah dia lebih masuk ke kelompok data hijau sehingga linear tapi dia tidak bisa dipisahkan dengan baik karena adanya outlier ini, data-data yang nyeleneh sendiri. Nah, dengan klasifikasi hard margin seperti kita lihat tadi, hyperplane yang lurus dan istilahnya kaku ya, seperti yang kita lihat di kasus sebelumnya, kita memiliki masalah dengan data non-linear untuk hard margin. Hard margin hanya bekerja untuk data yang bisa dipisahkan secara linear seperti kasus pertama ini. Jika kita tarik garis linear di sini, dia bisa terpisahkan dengan baik. Dan adalah hard margin itu sensitif terhadap outliers atau data yang nyeleneh tadi seperti si poin merah ini. Dia tidak bisa dipisahkan dengan baik oleh hard margin. Nah, untuk kasus non-linear, SVM mengenalkan 2 trik untuk mengatasinya. Sebagai solusi yaitu pertama soft margin dan kernel trick. Yuk kita sekarang lihat trik pertama yaitu soft margin. Dengan soft margin, SVM mentolerir beberapa poin-poin jadi salah terklasifikasi demi menyeimbangkan atau demi trade off antara menemukan garis yang memaksimalkan margin dan juga meminimalkan terjadinya kesalahan klasifikasi. Jadi dia gak apa-apa deh salah sedikit klasifikasinya, yang penting dia tetap menjaga kesalahannya sedikit dan marginnya dia tetap bisa maksimal. Nah, tingkat toleransi atau penalty term kita sebut C ya di sini. Semakin besar C, semakin besar penalti SVM saat ia membuat kesalahan klasifikasi. Sedangkan jika C-nya lebih rendah, semakin kecil penaltinya. Kita lihat di sini ya, semakin tinggi penalti, semakin sempit marginnya tuh. Marginnya lebih sempit ya. Ini margin di sini dan di sini. Dan semakin sedikit
support vektornya. Nih, support vektor yang di lingkar-lingkarin ini. Nah, sedangkan kita lihat jika C-nya lebih rendah, dia marginnya semakin besar dan semakin kecil penaltinya saat si SVM membuat kesalahan di klasifikasi. Dan tentunya support vektornya lebih banyak di sini. Jadi, klasifikasi dengan soft margin berarti kita akan menemukan trade-off antara membuat margin selebar mungkin dengan membuat kesalahan klasifikasi sesedikit mungkin. Cara lain untuk non-linear SVM adalah dengan kernel trick. Kernel trick ini bisa membuat kita dapat hasil yang sama seperti saat kita menambahkan fitur polinomial tinggi tanpa harus sungguhan menambahkan fitur tersebut. Jadi nggak ada tuh namanya kita ketambahan banyak fitur. Itulah namanya trik. Nah, jika kita punya data asli kita, nah ini data asli kita, di mana kita mau memisahkan antara data yang merah dan data yang biru ini. Dengan hard margin tentu kita akan susah memisahkan data dengan kondisi seperti ini. Maka kita apply lah itu kernel trick. Kernel trick adalah dia menggunakan fitur yang tersedia dengan apply transformasi dan membuat fitur baru untuk si SVM menemukan garis pemisah yang nonlinear. Dua contoh kernel populer adalah polynomial kernel dan Gaussian RBF atau radial basis function. Jadi ini adalah input space, dan jika sudah ditransformasi ke feature space dengan polynomial kernel, dia datanya akan berbentuk seperti ini, sehingga akan lebih mudah untuk memisahkan data yang merah dan data ini. Kita bisa pisahkan kan dengan mudah. Lalu, kernel lain adalah kernel RBF. Dia sama, dia mentransform untuk menghasilkan fitur-fitur baru dengan mengukur jarak antara poin-poin lain ke poin tertentu, yaitu poin yang tengah. Yang paling sering digunakan adalah Gaussian RBF. Nah, dia jadi transfer si input data ini dengan kernel Gaussian RBF. Sekarang bentuk datanya setelah ditransformasi kernel jadi seperti ini, dan kita bisa lebih mudah memisahkan si data yang merah ini dari data yang biru. Nah, kan kita sudah melihat bahwa ini adalah input space yang asli. Nah, dengan garis pemisah linear, kita bisa memisahkan data yang merah dan hijau ini, namun ada outlier di sini. Sehingga jika kita apply kernel trick sebagai salah satu cara untuk non-linear SVM, nah ini setelah data ditransform, ini kan di input space-nya ya, bukan di feature space, sehingga garis pemisahnya sekarang akan memisahkan data-data yang tadi sudah ditransform ke polinomial. Nah, ini juga bisa memisahkan non-linear SVM. Nah, ini non-linear SVM dengan decision boundary memakai kernel RBF. Jadi untuk non-linear SVM kita bisa menggunakan soft margin atau menggunakan kernel trick untuk memisahkan atau mengklasifikasi data-data yang non-linear. Nah, sekian dulu pembahasan kita mengenai SVM. Sampai jumpa lagi di video ML Cafe berikutnya. Jangan lupa jadi pelanggan setia ML Cafe ya, sahabat cafe.